Manga One Piece Chapter 1093 yang berjudul Luffy versus Kizaru dibuka dengan memperlihatkan posisi Luffy mode Gear 5 raksasa yang sedang memegang tubuh Kizaru seperti layaknya memegang sebuah action figure. Persis seperti anak-anak bermuka usil, Luffy kemudian memutar-mutar tangannya seperti baling-baling bersiap melempar action figurnya itu sejauh mungkin ke arah lautan. Menariknya, meski diputar-putar seperti biang lala, ekspresi muka Kizaru masih lempeng aja seperti muka orang tua yang zaman mudanya dulu pernah dioperasi plastik. Selanjutnya, wush, Luffy benar-benar melempar tubuh Kizaru sekuat tenaga sejauh mungkin ke arah lautan. Entah apa yang Luffy pikirkan, sudah susah-susah berhasil menangkapnya, Luffy bukannya meremas tubuh Kizaru sampai remuk atau memasukkannya ke dalam penjara gelembung, malahan melemparnya keluar pulau. Sementara itu di dalam ruang kendali, Atlas memutuskan untuk turun gunung guna meriset perintah yang Kizaru berikan kepada para pasifista. Menurut pertimbangan Atlas, jika para pasifista tidak dijinakkan terlebih dahulu, begitu Frontier Dome dibuka, mereka akan langsung dihujani tembakan laser oleh para pasifista. Jadi penting bagi Atlas untuk memastikan para pasifista jinak terlebih dahulu sebelum menjalankan rencana pelarian mereka. Vegapunk Stella sangat setuju dengan keputusan Atlas. Bahkan menurut dia, barang siapa yang memegang kendali atas para pasifista, dialah yang akan memenangkan pertempuran. Kata-katanya Vegapunk ini membuat saya jadi semakin yakin kalau dalam waktu dekat, Gorosei Saturn pasti akan segera ikut mendarat di Egghead Island guna mengambil alih kendali atas para pasifista dari tangan Vegapunk dan kembali membalikkan keadaan. Dan itu sangat-sangat jauh di luar ekspektasi para Vegapunk yang mungkin berpikiran kalau para Gorosei mustahil akan keluar dari Marijoa. Sesaat sebelum Atlas berangkat, Vegapunk Stella melihat sesuatu di layar monitor, lalu secara dadakan memutuskan untuk ikut turun ke laboratorium bawah. Sehingga Atlas yang awalnya berencana turun ke laboratorium bawah menggunakan jetpack, terpaksa mematikan kembali jetpacknya untuk berganti kendaraan massal. Nah, usut punya usut, yang Vegapunk lihat di layar monitornya adalah Jewelry Bonnie yang sedang bertarung sendirian melawan para marinir di laboratorium bawah. Setelah cross-check fakta dari Franky, Vegapunk akhirnya tahu kalau Bonnie beneran terjun bebas dari laboratorium atas gara-gara ditendang oleh Kizaru. Franky sendiri terlihat cukup terkejut mengetahui Bonnie masih selamat setelah meledak terkena laser Frontier Dome. Mendengar hal sadis semacam itu menimpa Bonnie, Vegapunk langsung naik pitam dan menyalahkan Franky karena sudah gagal menjaganya. Sebagai bukti penyesalannya, Franky lalu menawarkan diri untuk ikut turun bersama ke laboratorium bawah. Dan Sanji, yang ternyata juga mendengar percakapan tersebut dari Denden Mushi, juga ikut-ikutan ingin turun ke lantai bawah. Alhasil, Sanji pun meninggalkan Jinbe sendirian di lantai 2 gedung A yang sedang mempersiapkan barang-barang Vegapunk yang akan dibawa kabur keluar Egghead Island. Jinbe pun dengan legowo akan memindahkan semua barang-barang tersebut sendirian ke bagian belakang laboratorium atas yang menjadi titik kumpul evakuasi. Sementara itu, geger geden terjadi di laboratorium bawah. Akibat ulahnya Jewelry Bonnie, banyak anggota marinir yang berubah wujud menjadi balita ataupun manula. Bonnie sendiri terlihat bersembunyi dari kejaran para marinir dalam kondisi yang lumayan babak belur. Melalui sebuah cerita flashback, diketahui kalau Bonnie berhasil selamat karena Sentomaru berhasil menangkapnya ketika terjun bebas dari laboratorium atas. Menariknya, Sentomaru terlihat melanjutkan lagi pingsannya begitu selesai menyelamatkan nyawa Bonnie. Setelah mengetahui Bonnie baik-baik saja, adegan kemudian kembali ke laboratorium atas untuk melihat pertarungan Zoro versus Rob Lucci yang sudah berubah ke mode awakening-nya. Luffy sendiri sebenarnya melihat pertarungan mereka, tetapi dia hanya menonton sambil mantul-mantul terbang di atas mereka. Zoro sendiri juga tidak mau Luffy ikut campur dalam pertarungannya. Dia justru menyuruh Luffy yang masih dalam wujud Gear 5-nya itu untuk tetap fokus menghadapi Kizaru. Nah, dalam pertarungan ini terjadi sebuah percakapan yang menurut saya cukup menarik di antara keduanya. Zoro yang sudah merasakan sendiri kekuatan awakening-nya Lucci berkomentar kalau kekuatan Lucci hanya sebatas itu saja, rasanya sang kapten tidak perlu sampai harus turun tangan sendiri untuk menghadapinya. Kata-katanya Zoro ini secara tidak langsung sudah mengkonfirmasi kalau kekuatan Rob Lucci masih jauh di bawah Luffy, meskipun kini sudah mencapai level awakening juga. Di sisi lain, Rob Lucci menanggapi komentar pedasnya Zoro itu dengan mengatakan kalau memang begitu adanya, mengalahkan orang nomor 2-nya Yonko rasanya masih bisa untuk dibanggakan. Kata-katanya ini seolah seperti menjilat ludahnya sendiri karena di chapter 1071, Lucci bilang dengan tegas kalau dia menolak mengakui Luffy sebagai seorang Yonko. Tapi di chapter ini, dia malah tidak hanya mengakui Luffy sebagai seorang Yonko, tetapi juga mengakui kalau Zoro adalah orang terkuat nomor 2 dari kru Yonko Topi Jerami.
Jadi, melihat bagaimana omongan Lucci yang tidak bisa dipegang itu, saya jadi curiga kalau nantinya dia tidak bisa mengalahkan Zoro, dia akan menurunkan targetnya lagi menjadi menyasar orang terkuat nomor 3 di kelompok topi jerami, yaitu Sanji atau mungkin malah Jinbe, karena nilai bounty-nya Jinbe di atas Sanji. Nah, sementara itu di tengah lautan sana, Admiral Kizaru nyaris saja kecemplung ke laut jika tidak bermanuver tepat pada waktunya. Mungkin karena sudah terbiasa bergerak dengan kecepatan cahaya, dilempar sekuat tenaga oleh Luffy terasa seperti naik becak baginya. Buktinya, ekspresi muka Kizaru saat nyaris nyemplung ke lautan terlihat masih sama datarnya dengan sebelumnya. Dia juga dengan santainya bersedekap sambil melihat lautan di bawahnya, seolah-olah ingin bilang, lelet amat, kok gak nyemplung-nyemplung juga sih? Sesudahnya, Kizaru malah bisa balik lagi ke Egghead Island lebih cepat daripada saat dia dilempar keluar oleh Luffy dengan menggunakan teknik Yasakani no Magatama. Tidak hanya balik lebih cepat dari saat diusir, Kizaru datang dengan membawa segerombolan pasukan hasil kloningannya dirinya sendiri. Melihat bagaimana Kizaru menciptakan kloningannya, saya jadi ingat dengan kekuatan logia jelaganya Karasu. Jadi saya yakin yang dilawan oleh Luffy ini bukan sekedar Fata Morgana karena gerakan Kizaru yang sangat cepat, tetapi beneran kloningan asli yang bisa menyerang Luffy dan memberi damage yang cukup berarti hingga Luffy terlihat cukup kewalahan menghadapinya. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Luffy segera bisa menghabisi mereka semua sekaligus dengan tendangannya setelah menggiring para Kizaru ini untuk berbaris rapi seperti bebek yang mau masuk ke dalam kandangnya. Celakanya, tidak ada satupun dari Kizaru yang dihabisi oleh Luffy itu yang asli. Di saat Luffy sedang sibuk melawan kloningan Kizaru, Kizaru yang asli ternyata sudah masuk kembali ke ruang kendali untuk menyasar Vegapunk. Untungnya, Vegapunk, Stella, dan Atlas sesaat sebelumnya sudah pergi dari ruang kendali menggunakan sebuah kendaraan futuristik yang disebut dengan Vega Tank H. Jika dilihat sekilas, bagian kokpit dari kendaraan ini sepertinya terbuat dari gelembung yang sama dengan yang digunakan untuk mengurung para Seraphim. Karena di sini terlihat Sanji bisa mencengkeram bagian atas kokpit saat dia melompat ingin ikut masuk ke dalamnya. Vegapunk Stella sendiri kelihatannya tidak begitu peduli dengan keberadaan Sanji. Dia tampak sangat fokus untuk sesegera mungkin sampai ke laboratorium bawah menyelamatkan Bonnie. Dari apa yang dikatakan oleh Vegapunk di panel ini, jelas sekali Vegapunk menyebut Bonnie sebagai seorang anak gadis. Hal ini membuat saya jadi curiga, jangan-jangan usia asli Jewelry Bonnie memang jauh lebih muda dari apa yang diperlihatkan oleh lekuk tubuhnya. Dia tampak seperti seorang gadis remaja hanya karena dia menggunakan kekuatan buah iblisnya. Tapi bisa juga dugaan saya ini salah, karena jika Vegapunk memposisikan dirinya sebagai orang tua asuhnya Bonnie, maka berapapun usia Bonnie akan terus dianggap sebagai seorang bocah di mata Vegapunk. Nah, melihat kendaraan yang dinaiki oleh Vegapunk menggelinding turun menuju ke laboratorium bawah, Kizaru dengan cekatan langsung mengarahkan tembakan lasernya ke arah mereka. Beruntung Luffy bisa tepat waktu menghentikannya dengan menelan mentah-mentah laser beam yang Kizaru tembakan. Untungnya, Gear 5 Luffy punya kemampuan fisik yang tidak terbatas imajinasi. Sehingga laser beam Kizaru yang meledak di dalam tubuhnya Luffy hanya keluar seperti cahaya senter dari semua lubang di tubuh Luffy tanpa memberi efek damage yang mematikan seperti seharusnya. Pengorbanan besar yang Luffy lakukan ini tidak hanya berhasil menyelamatkan Vega Tank dan para penumpangnya, tetapi juga Tosen Sunny, Lilith, dan Franky karena posisi mereka yang searah satu jurusan. Begitu Vegapunk melintas di dekatnya, Franky langsung melompat mencengkeram bagian kokpit Vega Tank seperti yang tadi Sanji lakukan. Tidak lupa, sembari meninggalkan TKP, Franky memberi wasiat kepada Lilith untuk menggunakan Franky General Shogun untuk memindahkan Tosen Sunny ke tempat yang aman. Jadilah yang berangkat ke laboratorium bawah untuk menyelamatkan Bonnie menjadi 4 orang, yaitu Atlas, Vegapunk, Sanji, dan Franky. Sementara Edison memegang peranan sebagai operator yang membuka bagian Frontier Dome yang akan dilewati oleh Vega Tank H. Nah, begitu berhasil menembus lapisan laser Frontier Dome, Atlas langsung berteriak memberikan perintah kepada para pasifista untuk menjalankan misi baru, yaitu menghabisi para marinir yang ada di Egghead Island. Di saat Atlas mengubah perintah atas para pasifista inilah, muka Gorosei Saturn disorot. Oleh karena perintah Atlas baru didengar oleh para pasifista setelah Atlas turun dari laboratorium atas, maka tidak diragukan lagi perintah Gorosei Saturn juga baru akan didengar oleh para pasifista jika dia sudah menginjakan kakinya di laboratorium bawah juga. Sehingga kuat dugaan dia akan segera turun kapal untuk mengambil alih kendali atas para pasifista dari tangan Vegapunk. Dan saya pikir karena hal semacam ini sangat besar kemungkinannya untuk terjadi, maka dipersiapkanlah si robot kuno raksasa untuk bangkit guna menghandle para pasifista yang dikendalikan oleh Gorosei Saturn. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1093 ini menurut saya masih semenegangkan chapter sebelumnya. Saya kasih rating 9 dari 5 lagi untuk chapter kali ini.
So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.